Salam sejahtera, jumpa lagi bersama dengan saya di dalam renungan hari ini. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur setiap kesempatan mendengarkan firman. Kami memohon supaya Roh Kudus menerangi hati kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan, Keluaran pasal 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itulah tema kita hari ini. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Perintah keempat yang diberikan Allah untuk kehidupan umat manusia, untuk kehidupan umatnya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Keluaran 20 ya. Kalau kita baca selengkapnya mulai ayat 8 sampai 10. Jadi kita mau lihat dulu tentang hari Sabat orang Yahudi. Allah berfirman ya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini bukan perintah yang baru pertama kali disampaikan. Karena itulah Allah mengatakan ingatlah. Artinya ini sesuatu yang diingatkan kembali. Sebab sejak awal penciptaan ya, Allah sudah memberikan perintah ini kepada manusia. Kitab Kejadian menjelaskan kepada kita bahwa Allah menciptakan dunia dalam 6 hari, dan pada hari yang ke-7 Allah berhenti. Ini disebut dengan Sabat, Sabat penciptaan. Jadi inti kata Sabat berarti beristirahat setelah bekerja keras. Allah memperingatkan umatnya bahwa mereka hendaklah mengambil 1 hari dari 7 hari yang ada sebagai hari yang kudus untuk beristirahat dan beribadah kepada Tuhan. Selanjutnya hukum ini mengatakan 6 hari lamanya engkau akan bekerja. 6 hari lamanya engkau akan bekerja. Ada yang lebih dalam mengenai perintah ini daripada hanya sekedar perhatian 1 hari untuk beristirahat. Hukum ini juga merupakan suatu perintah untuk bekerja keras dan menentang kemalasan, saudara-saudara. Perintah keempat adalah suatu perintah untuk bekerja keras selama 6 hari dengan rajin dan juga untuk beristirahat 1 hari agar dapat memberikan penghormatan secara khusus kepada Allah. Seseorang yang membuang waktu pada 1 hari dari 6 hari yang tersedia itu sama bersalahnya di hadapan Allah seperti orang yang bekerja di hari Sabat. Merupakan hal yang berbahaya jika mengabaikan hari yang kudus ini. Bangsa Yahudi membuat hari Sabat menjadi hari yang penuh dengan janganlah kamu melakukan ini dan itu. Mereka membatasi hari itu dengan banyak peraturan sehingga menjadi sebuah beban untuk menjaga hari itu sebagai hari yang kudus. Itu yang terjadi. Itu yang kita bisa lihat bagaimana orang-orang Yahudi memperlakukan hari Sabat. Maka selanjutnya kita lihat bahwa bagi kita sebagai orang Kristen, kita menyebut hari Tuhan. Hari Tuhan adalah hari bagi kita untuk beristirahat dan beribadah. Orang-orang Kristen yang mula-mula mengubah hari itu untuk beribadah karena Tuhan Yesus bangkit pada hari pertama, yaitu hari Minggu. Itu sebabnya sebagian besar orang Kristen menganggap hari Minggu itu sebagai hari untuk beristirahat dan beribadah. Hari Minggu adalah hari bagi keluarga untuk bersama-sama, bagi teman untuk saling bertemu, untuk bagi orang percaya untuk beribadah bersama-sama. Jadi konteksnya adalah beribadah. Hari Minggu bisa juga dimaknai atau bahkan disebut sebagai Sabat kebangkitan. Hari beribadah berarti bertumbuh dengan kuat secara rohani. Firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 31 menyatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudara, hari Sabat seharusnya menjadi hari yang berbahagia. Sejak awal Allah bermaksud demikian, sehingga barang siapa yang letih dapat beristirahat dari kerja keras mereka. Hari itu adalah hari berkat bagi semua, hari penyegaran pikiran dan tubuh. Karena kasih Allah bagi kita, Dia memberikan kepada kita hari khusus untuk beribadah kepadanya, untuk beristirahat. Arti dan tujuan hari itu tetap tidak berubah sampai hari ini. Hari itu
tetap menjadi hari istirahat, ibadah, dan penghormatan kepada Allah. Hari tersebut sungguh-sungguh adalah milik Tuhan. Jadi saudara yang tersenyum Tuhan, perintah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Artinya kita memang harus memberi diri, memberi waktu, mengkhususkan diri untuk beristirahat dari segala pekerjaan, tetapi juga mengkhususkan diri di dalam penghormatan, beribadatan, ataupun di dalam beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara, inilah renungan kita. Mari kita tetap hidup di dalam menghormati nama Tuhan, mengutamakan Tuhan. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh menghormati Tuhan dan hanya beribadah kepada Tuhan dengan cara kami menguduskan diri ataupun mengkhususkan diri kami untuk sungguh-sungguh hanya bersekutu dengan Tuhan, menyembah kepada Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan kita sampai di sini saudara, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian di dalam kita beribadah kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam segala hal.